Hai teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya di sini, Icang Ninol. Di video kali ini, kita akan membahas teknik menyamakan warna objek satu dengan warna backgroundnya. Teknik ini banyak digunakan untuk membuat foto komposit. Masih bingung dengan apa yang saya maksud? Gini teman-teman, misalnya saya ingin menggabung foto ini ke foto ini. Supaya gambarnya kelihatan menyatu, maka teknik menyamakan warna objek inilah yang bakal kita pakai gitu. Oke, tanpa berlama-lama, yuk kita kemon. Oke teman-teman semua, kita langsung saja ya masuk ke tutorialnya. Kita buka dulu Photoshopnya ya. Oke, sekarang kita sudah berada dalam Photoshop. Nah, di sini saya sudah menyediakan gambar yaitu Masjid Kubah 99 Makassar ya. Saat saya memotret ini, masjidnya sementara dibangun. Kayaknya sekarang sih sudah hampir rampung ya. Nah, kita lihat di sini warnanya ya. Warnanya sudah menuju ke golden hour. Jadi ini jam-jam sudah jam 6 ke atas gitu ya. Nah, kita akan menggabungkan dengan gambar satu lagi tapi dengan nuansa warna yang berbeda. Nah, seperti gini. Ini foto teman saya ngambil di Pulau Kapoposang. Teman ganteng ini tinggal di Pangkep ya. Mungkin kalau dia ngeliat ini pasti dia ketawa, wah foto saya masih disimpan. Nah, ini nuansanya pagi. Nah, kita lihat ya latar belakangnya bokeh, kemudian laut juga dan rada kebiruan. Sementara objek yang di sini itu kuning. Nah, gimana tuh? Misalnya kita menyatukan foto itu dua, otomatis pasti harus ada yang mengikut ke salah satunya. Nah, di sini karena objek yang besar itu adalah masjid, maka inilah yang akan kita pakai sebagai standar warna foto. Nah, jadi saya pindahkan yang sebelah yang foto ini ya ke foto ini. Nah, di sini saya sudah lakukan. Kita lihat ya, saya sudah posisikan di sini. Nah, kemudian saya sudah juga menseleksi. Kalau teman-teman belum paham bagaimana caranya menseleksi, bisa lihat di video saya yang ini. Oke ya. Nah, sekarang tugas kita adalah bagaimana supaya warna ini matching dengan warna yang di belakangnya. Langkahnya seperti apa? Yang pertama, kita klik dulu gambar yang ini ya. Kemudian sambil kita tekan Alt ya. Jadi nggak usah tekan Alt. Kita bikin dulu teman-teman. Kita klik di sini, kemudian kita pilih curves. Ya, kita klik curves. Nah, setelah curvesnya jadi, kita klik dulu ininya. Ya. Jangan di sini ya, teman-teman. Klik di sini. Nah, setelah ini kita sudah klik, baru tekan Alt ya atau Option. Kemudian teman-teman klik ini Auto. Jadi jangan ditahan, jangan dilepas ya tombol Alt atau Optionnya. Kemudian kita klik Auto. Dia akan memunculkan jendela seperti begini, Auto Color Correction Option. Jadi dia akan mengkoreksi sesuai dengan kebutuhan kita. Di sini ada beberapa algoritma ya, ada 4, masing-masing ada gunanya, tapi yang ingin saya tunjukkan di sini teman-teman adalah kita menggunakan algoritma ketiga yaitu Find Darks and Light Colors. Nah, gunanya apa? Kita akan menyesuaikan warna paling gelapnya dan warna paling terangnya dari warna referensi. Nah, di sini saya klik aja dulu ya. Nah, kenapa dia berubah? Teman-teman mesti ingat, kita ada ketinggalan sesuatu. Saya batalkan dulu ya. Jadi ini kita mesti batasi hanya untuk ini, jangan ikut terpengaruh di sini. Jadi langkahnya yang kita lakukan adalah kita membuat clipping mask di sini. Caranya dengan menekan Alt atau Option, kemudian agak di tengah sini ya, antaranya gambar ini dan gambar ini kita arahkan ke sini sampai tanda itunya kursornya berubah. Ada kotak dan ada tanda panah bawah itu, dilihat ya. Kalau sudah seperti gitu, kita klik mouse-nya, maka dia akan menciptakan seperti ini teman-teman. Oke ya, kita lanjut.
kita lakukan ulang yang tadi, tekan tombol Alt atau Option, kemudian klik autonya ya. Nah, setelah di posisi ini kita ulang lagi, kita masuk ke Find Dark and Light Color, kita klik, maka yang berubah cuman ini doang, ini nggak terpengaruh. Oke ya teman-teman, tapi belum selesai teman-teman, karena ini masih auto dari dia, kita mau pilih yang benar-benar sesuai. Jadi di sini teman-teman klik shadow yang ini ya. Nah, akan muncul jendela seperti gini. Di sini kita disuruh pick up color. Ini sudah ada tandanya ya. Nah, kita disuruh milih warna tergelap dari referensi warna yang sudah ada. Karena referensinya adalah gambar background di belakang ini, kita cari warna yang paling gelap di mana? Kayaknya ini. Jadi saya klik di sini. Nah, dia akan mengarah ke sini ya teman-teman. Dia akan mengarah ke sini. Nah, ini karena dia istilahnya dark colornya dari gambar ini, saya ingin menggelapkan lebih banyak, jadi saya turunin. Oke ya. Nah, kemudian saya oke. Kemudian setelah itu saya masuk di highlightnya, saya klik lagi highlight. Kemudian di sini kita disuruh nyari lagi kayak tadi, kira-kira menurut teman-teman yang mana yang paling terang di sini. Jadi ini bergantung betul-betul dengan kepilihan teman-teman melihat mana area yang paling terang. Kapan salah, warna ini akan ikut salah gitu. Saya coba ya, misalnya ya, saya ngambil warna menurut ini yang paling terang, misalnya ya, kita klik. Nah, warnanya kan seperti gitu. Itu kan sedikit nggak masuk akal ya. Jadi saya cari yang paling terang yang mana nih kira-kira. Misalnya ini nih. Nah, ini lebih masuk akal kan? Lebih masuk akal dibanding yang tadi, terlalu kuning. Nah, ini memang lumayan terang teman-teman. Tapi kita lihat dulu, karena masih ada cara untuk memperbaikinya. Nah, ini di sini kan posisinya di sini nih. Karena dia highlight, maka kita dorong ke atas, kasih mentok sesuai dengan kondisi highlight. Kemudian kita geser sedikit ke kiri. Nah, seperti itu. Kemudian kita oke. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, perubahan warna yang ada pada gambar ini itu sudah hampir match dengan ini. Kita masih ada sedikit penyesuaian. Nah, setelah itu kita oke. Di sini akan bertanya mau men-save sebagai default warna. Karena kita nggak mau save, kita no aja. Nah, setelah itu ya teman-teman harus ingat masih ada perubahan penyesuaian warna supaya mendekati dengan ini. Pertama adalah kita lihat di sini kan lumayan bright nih, lumayan mengkilap ya, sementara di sini agak sedikit under atau kusam gitu kan. Nah, yang kita lakukan adalah apa? Kita ambil posisi di sini, kemudian kita pilih brightness dan kontras, karena memang kita akan mengatur kontras dengan brightnessnya. Kita klik di sini, lalu samakan kembali, jangan sampai kita ngutak-ngatik di sini semuanya kena ke bawah. Kita limitnya ke sini aja, jadi kita harus clipping mask. Lakukan clipping mask kembali, tekan Alt atau Option, kemudian klik di sini. Kalau sudah seperti gini, nah kita masuk di sini teman-teman. Kemudian kita lihat brightnessnya ini kurang nih dia, jadi kita harus agak angkat. Kita lihat ya, kita sesuaiin sampai benar-benar kira-kira, nah kira-kira segitu aja ya. Kemudian kontrasnya kita agak tambah dikit, karena di sini kan kelihatan nih merah dan segala macamnya naik kan, kita tambahin juga kontrasnya sedikit di sini. Nah, kita angkat sedikit. Nah, kira-kira segitu ya. Nah, breaknya tergantung teman-teman. Jadi di sini benar-benar tergantung sama bagaimana ya mata teman-teman melihat sebagaimana gambar itu sudah match atau enggak warnanya. Gitu. Kalau menurut saya sih sudah lumayan ya. Coba deh teman-teman perhatiin. Kalau misalnya saya matiin, misalnya ini ya, sebelum dan setelahnya ya. Kita lihat ini sebelum warnanya ya, warna orang itu ya, dan ini setelah. Ya kan? Nah, kemudian komparasi antara belakangnya ini dengan warnanya dia itu sudah lumayan masuk gitu teman-teman. Nah, sekarang yang ini kok geser-geser terus ya. Nah, sekarang yang perlu kita lakukan adalah
bagaimana supaya ini objek 2 ini terblending jadi satu. Caranya gimana? Kita masuk di sini teman-teman. Kemudian pilih lookup color. Nah, di lookup color ini ada dia ngambil LUT. Kita tinggal pilih. LUT yang paling sesuai menurut saya adalah, kalau misalnya LED sunset boleh. Kita lihat ya, LED sunset. Kemudian kita kurangi opacity-nya. Nah, dia akan memblending, akan menyamakan ya, istilahnya gambar ini dan gambar ini. Kita lihat ya. Ya kan teman-teman. Jadi di sini dia memblending satu sama lain. Hanya teman-teman mesti ingat bahwa gambar ini di aslinya itu latar belakangnya blur. Jadi akan sangat sedikit tidak masuk akal kalau begitu dia ditempelkan dan latar belakang ini kurang blur. Jadi di sini saya udah nyiapin gambar, bukan gambar sih, maksudnya teknik ngasih blur latar belakang. Kalau teman-teman belum pernah lihat video saya, bisa lihat di video yang ini ya. Jadi nggak perlu kita langsung aja di sini, saya tinggal ngeklik di sini, hidupin, maka latar belakangnya jadi blur ya. Teknik yang tadi di video itu saya terapkan di sini. Nah, kalau sudah seperti gini, maka gambar kita sudah lebih realistis. Gitu teman-teman. Jadi saya harap teman-teman sudah pada paham ya. Oke teman-teman. Nah, demikian tadi teman-teman tutorialnya. Semoga berguna ya. Kalau berguna, silahkan teman-teman klik tombol like-nya. Klik dislike kalau nggak suka. Dan buat teman-teman yang pertama kali ke channel ini atau yang belum subscribe, ayo dong subscribe. Sekalian bunyiin loncengnya supaya teman-teman dapat notif kalau ada info terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di tutorial berikutnya ya teman-teman. Bye bye.